Banyak kebingungan dalam hidupmu karena kamu akhirnya keluar dari sesuatu yang tidak bisa kamu tinggalkan. Sebenarnya kebingungan itu adalah fase peralihan menuju diri baru. Diri lama yang sudah tidak sesuai lagi harus dilepaskan, karena diri barumu yang lebih spiritual dan cerdas sedang terbentuk. Bagian yang tidak bisa kamu tinggalkan itu telah menjadi bahan kemelekatan. Itulah mengapa sulit bagimu melepaskan diri. Padahal sesuatu atau seseorang sudah tidak lagi cocok denganmu, misalnya pekerjaan, kelompok pertemanan, pindah lokasi, pindah negara, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada satu kejadian yang memaksamu untuk pindah dari diri lamamu, perpindahan atau keluarnya kamu dari kemelekatan walaupun dipaksa atau terpaksa adalah lahirnya diri baru. Kamu sedang memasuki fase baru di hidupmu. Di fase baru kamu kesulitan beradaptasi dengan diri baru. Kamu masih melekat pada masa lalu. Apalagi jika kamu masih menyimpan barang-barang dari masa lalu. Kamu gampang tertrigger oleh apapun yang mengingatkan tentang masa lalu yang sudah kamu tinggalkan. Contohnya jika beberapa orang masih membicarakan pekerjaan lamamu atau masih menyinggung tentang teman-teman yang sudah kamu jauhi. Kamu akan gelisah dan gugup seharian. Secara energi kamu masih terikat dengan yang kamu tinggalkan, apalagi jika masih ada barang-barang yang masih tersimpan. Barang peninggalan berupa baju paling kuat menyimpan energi. Setiap kali kamu memakainya kamu pasti akan kembali ke masa lalu. Ada baiknya kamu yang merasa memiliki kebiasaan seperti itu, mulai melepas peninggalan dari masa lalu. Jika kamu memiliki foto-foto dari masa lalu yang mengingatkan tentang diri lamamu, ada baiknya kamu membakarnya, dengan begitu bawah sadarmu mengetahui bahwa kamu sudah tidak di diri lama. Hal ini penting menjadi pembelajaran untuk kamu yang merasa resonate karena kamu sedang terkoneksi dengan seseorang yang menjalin hubungan dengan dua orang, yaitu kamu dan pihak lain. Tidak bisa dijelaskan apakah pihak lain itu memang pasangannya atau bukan. Yang jelas orang yang terkoneksi denganmu menjalin hubungan lain selain denganmu. Pihak lain yang juga berada dalam hidupnya saat ini sudah lama ada sebelum kamu. Tetapi orang yang terkoneksi denganmu terasa lebih menyukaimu dan lebih condong padamu. Hal itu bisa dirasakan oleh pihak lain yang juga menjalin hubungan dengannya. Apalagi hubungan yang terjalin antara orang yang terkoneksi denganmu dan pihak lainnya ini berdasarkan 3 dimensi. Misalnya pemenuhan hasrat seksual semata atau karena harta benda dan jabatan. Sehingga pihak lain yang juga sedang menjalin koneksi dengan orang yang berdiling denganmu ini selalu merasa dia adalah pilihan kedua. Selalu merasa bukan menjadi pilihan utama tentu menimbulkan energi negatif dalam hati. Apalagi orang yang berdiling denganmu mengalami perubahan yang nyata sejak mengenalmu, misalnya menjadi lebih religius, atau lebih rapi, atau terlihat selalu senyum sumringah saat sedang sendiri. Tingkah laku orang yang berdiling denganmu ini menunjukkan bahwa dia sangat naksir padamu. Perasaannya begitu mendalam, dia juga terlihat menghargaimu, mengagumi dan memperhatikanmu dari kejauhan. Sering tertangkap gelagatnya yang menunjukkan perilaku orang sedang jatuh cinta. Siapapun yang melihat tentu tahu bahwa orang yang berdiling denganmu ini sedang jatuh cinta. Tentu saja pihak lain yang menjalin hubungan dengan orang yang berdiling denganmu bisa melihat gelagat jatuh cinta tersebut. Pihak lain ini merupakan sosok yang akan melakukan apa saja agar orang yang berdiling denganmu tetap bersamanya. Dia tidak sudi jika orang yang berdiling denganmu memilih kamu dan meninggalkannya. Apapun akan dilakukannya bahkan jika harus melakukan sesuatu yang ekstrim, misalnya pura-pura hamil, mengancam bundir, pergi ke dukun untuk menyihir, atau melakukan tindakan-tindakan buruk lainnya. Tidak menutup kemungkinan kamu juga akan mendapat tindakan jahat dari rasa cemburunya. Apalagi orang yang berdiling denganmu terlihat tidak peduli dengan apapun yang dilakukan pihak lain ini. Sering sekali orang yang berdiling denganmu tetap memperlihatkan betapa sukanya dia padamu, atau menunjukkan kamu lebih baik dan lebih memiliki kualitas yang selama ini dicarinya. Nilai spiritual, kedewasaan,
ketenangan atau kemandirianmu tidak bisa disamakan dengan pihak lain yang bersamanya. Nilai-nilai itulah yang selama ini dicarinya. Kehadiranmu bahkan membuatnya tersadar akan banyak hal. Itulah mengapa orang yang berdiling denganmu ini tetap mengirimimu telepati atau kode cinta. Baginya, kamu adalah jawaban dari semua pertanyaan dalam hidupnya. Sedangkan pihak lain yang juga terkoneksi dengannya saat ini adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan hasrat diri. Jadi tidak heran jika pihak lain yang selalu merasa bukan pilihan utama selalu mengirimimu energi kecemburuan dan iri hati. Sejujurnya kamu terpengaruh sangat kuat pada tarikan energi dari orang yang berdiling denganmu dan pihak lain yang bersamanya. Dari orang yang berdiling denganmu kamu sering merasakan tarikan intens karena dia sangat pandai berkata-kata manis dan selalu love bombing padamu. Ada taktik yang digunakan kepadamu agar kamu perhatian padanya, yaitu berusaha menirumu. Terkadang dia sengaja memperlihatkan kesukaan yang sama denganmu, meniru caramu berbicara, atau memakai benda yang sama denganmu. Dengan taktik mirroring, orang yang berdiling denganmu ini berusaha mengirim kode bahwa dia memiliki kesamaan denganmu. Dia juga berusaha memamerkan sisi spiritual agar kamu terpancing. Orang yang berdiling denganmu ini tahu kamu memiliki sisi spiritual yang kuat, dan sisi spiritual itu sangat disukainya. Sepertinya dia berharap kamu tertarik padanya karena melihat sisi dirinya yang memiliki kesamaan denganmu. Apalagi sepanjang hidupnya dia mencari orang seperti kamu. Dia ini sangat caper padamu agar kamu memperhatikannya lalu jatuh cinta padanya. Tetapi energimu terbaca sedang kebingungan karena ada yang tidak kamu sukai, yaitu adanya pihak lain yang bersamanya. Kamu tidak suka berada dalam hubungan yang di dalamnya banyak pemeran utama. Namun perhatian dan kode-kode cinta yang selalu dikirimnya padamu cukup mempengaruhi. Kadang-kadang kamu ingin membalas perhatiannya, tetapi sesuatu dalam dirimu sering menahanmu. Sebenarnya kamu tidak menyukai orang yang berdiling denganmu ini. Kamu hanya sedang merasa tersanjung dengan perhatiannya. Perhatian-perhatiannya dan keberaniannya mengirimimu kode cinta terang-terangan tentu saja melambungkan perasaanmu. Tetapi dalam hatimu yang terdalam tahu dia bukanlah tipe yang kamu sukai. Banyak hal yang ada padanya tidak cocok denganmu. Misalnya orang yang berdiling denganmu ini berada di lingkungan yang tidak kamu sukai. Atau memiliki pekerjaan yang tidak kamu sukai. Atau ada yang sangat tidak kamu sukai dari caranya berbicara. Apalagi adanya pihak lain yang jelas-jelas tidak suka padamu. Semua ketidaksukaan yang kamu rasakan adalah sinyal dari dalam dirimu agar kamu mengenali dirimu sendiri. Apa saja yang tidak kamu sukai sebaiknya kamu hentikan atau jauhi, dan apa saja yang kamu sukai dan menjadi pasionmu maka kejarlah. Dengan jalan seperti itu kamu bisa fokus pada dirimu sendiri dan mencapai apa saja yang menjadi impian-impianmu. Jadi, setiap kali kamu kebingungan dalam hidup, sebenarnya jalan penyelesaiannya sudah ada dalam dirimu.